Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di ahad yang pertama bulan April kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang saya akan tingkatkan pada bab yang ketiga, walaupun pada bab yang kedua tentang bab taubat belum beres Pak ya, karena itu dianggap sudah beres saja, karena nanti akan ada lagi hadis tersebut dicantumkan di dalam bab-bab yang berikutnya. Sabar, sekarang topiknya bab yang ketiga tentang sabar. Kita sering kan mengungkapkan kata-kata sabar, paling tidak sering mendengar kata sabar, cing sabar atunya gitu kan, mohon mangga sana itu. Nah, apa definisi sabar itu kan? Itu sabar bukan berarti diam tanpa adanya aktivitas dari kita. Itu sabar ketika dapat musibah dalam wujud penyakit, bukan diam di rumah. Orang yang bersabar ketika dapat musibah dalam wujud penyakit, dia berobat kemudian memohon kepada Allah, itu merupakan konten dari kesabaran. Dia pun berobat, dia juga kemudian memohon kepada Allah, namun ternyata tidak pernah sembuh. Maka munculkan tawakal. Itu tawakal ialah berserah diri kepada Allah. Di sabar itu merupakan kuwatun nafsi, kekuatan diri seseorang, kekuatan jiwa seseorang. Orang yang punya sifat sabar, dia senantiasa berikhtiar untuk lari dari sebuah musibah yang dia tidak harapkan. Jadi kalau orang lain mengatakan itu orang yang bersabar ditampar pipi yang kiri maka diserahkan yang kanan, itu bukan sabar, itu melehan, itu apa ya? Itu orang yang sabar, mereka senantiasa mencari solusi yang paling baik. Nah, kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Cukupkanlah. Apakah memang ada orang yang tidak cukup dalam kesabaran? Ya banyak. Misalnya orang mengatakan begina kieu-kieu teuing cenah hirup teh. Nah itu tidak sempurna kesabarannya. Hidup teh susah jeung susah gitu kan. Nah, ketika kita mendengar ada curhatan mungkin dari keluarga, mungkin dari sahabat kepada kita bicara itu hidup teh cenah susah wae. Kita responnya gimana? Heuh sarua abdi ge tak ulah sarwana kitu. Dibeki susah semuanya kan. Teh meni susah cenah hidup teh. Kita respon lumayan susah ge masih keneh hirup gitu kan. Lumayan itu kan, daripada anu senang maraot cing mending mana Pak? Mending senang maot mending susah hirup. Atau lain-lain pilihan gitu kan Pak ya. Lain pilihan itu mah sudah rajin senang tapi maot gitu kan, rajin hirup tapi susah gitu kan. Lumayan susah juga masih kene hirup. Hirup teh senang susah wae, lumayan susah ge masih kene hirup gitu kan Pak ya. Tong saruana ka abdi geus cenah sami teh budak ditagih ku sakola jabat salaki can balik cenah teh geus waya kieu gitu kan. Da tesna mancing we gawena teh gitu kan. Jadi nah gitu Pak ya. Jadi itu cukupkanlah kesabaran, maksudnya harus betul-betul mumpuni, jangan sampai keluar dari ucapan-ucapan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak.
Orang yang tidak cukup dalam kesabaran itu ketika diucap selalu menyalahkan orang lain, gara-gara kamu. Coba kalau kau begini tentu tidak akan begini, begitu akan begini, kan gitu Pak ya. Nah, jadi itu orang yang tidak cukup kesabaran, dia merupakan orang yang punya gambaran ingkar kepada takdir Allah yang Maha Kuasa. Rasul kan bersabda dalam hadis yang lainnya gitu kan. Kata Rasulullah, wa fi kullin khairun, itu pada setiap orang punya potensi melaksanakan kebaikan. Jadi ada mukmin yang lemah, ada mukmin yang kuat. Allah sangat suka kepada yang mana? Allah sangat suka kepada mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat segala-galanya. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ketakwaan dibandingkan pada mukmin yang lemah, lemah segala-galanya. Wa fi kullin khairun, tapi dalam kedua orang yang tadi mereka punya potensi melaksanakan kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi. Maka kamu harus bersemangat untuk mengerjakan yang memberikan manfaat kepada kamu. Wala ta'jaz, tidak boleh merasa pesimis, kata Nabi ya. Lalu Nabi memberikan di sini kata kuncinya. Wa in asobaka syai, kata Nabi, jika menimpa kepada perkara yang tidak kamu senang, tidak suka itu ya, perkara yang tadi, jangan kau berkatakan lau fa'altu kada karena kaza wa kada. Kalau aku berbuat seperti ini tentu tidak akan begini, akan begitu. Dan itu nggak boleh seperti itu. Ya. Udah kita terima ini merupakan tepan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Misalnya contoh yang sangat ringan, ya, bapak dan ibu berangkat karena mobil duaan. Ini contoh yang paling ringan. Ya. Kata istri bapak teh, Pak, sekarang lewat jalan tol atau jalan yang biasa? Jalan biasa aja lah, dah mau macet, gitu kan. Cek bapak teh, ibu kan mengalah, masuk jalan biasa, itu ke jalan tol, karena melaksanakan kehendak suami. Dar teh macet, kumah kata ibu. Tuh nya, cek wing oge. Coba lamun kaitu mah, apa teu nyaho cenah. Kok apa dibejaan ku di dieu sampai karame. Pengalaman sedanya, bukan pengalaman, itu yang sering dipakai seperti itu kondisinya. Itu Pak Haji Habib ya. Ya kan gitu, mah teu kitu sok lah, mah teu kitu. Pan diwartosan tadi ku mamah ge mending ka jalan tol tong ka dieu heudapan teu nyaho. Lamun nyaho mah mah init cenah teh kitu. Ikan rame Pak ya. Atau saya tarima ini merupakan ketentuan dari Allah, beres seperti itu. Ya. Dikata Allah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Hei sekalian orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Maksudnya apa? Ketika kita punya rencana X, kita memohon kepada Allah, kita juga berikhtiar, ternyata oh begini kondisinya, udah, oh ini merupakan kehendak Allah, seperti itu. Ya. Lega hati kita kalau kesabaran telah cukup dalam diri kita, gitu ya. Kaduhung teh heula milih presiden anu ayeuna jadi we cenah kieu, nah berkaduhung wayahna teh rasakeun itu kan kanu marilih kan gitu Pak ya. Teu perlu kaduhung gitu kan. Semua telah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa, Pak. Ya, kita pindah sekarang ke ayat Al-Baqarah 155, Pak ya. Walanabluwannakum bisyai'in, gitu kan. Di sini ada huruf taukidnya dua, Pak. Yang pertama la, ini kan la artinya pasti, itu kan, pasti. Kemudian yang keduanya nun, ini dinamakannya juga nun taukid, nun penguat. Maka dibacanya walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu. Pasti kami akan menguji kamu bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu dari ketakutan. Dia terjemahannya sedikit, Pak ya. Kenapa sedikit itu kan? Terusnya bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu berupa rasa takut, Pak. Itu kan takut merupakan ujian dari Allah. Takut apa? Ya munculkan berbagai macam ketakutan, Pak ya. Takut anak kita tidak punya pekerjaan, takut anak kita tidak punya jodoh, takut suami kita lari kan dari rumah gitu kan. Muncul berbagai macam ketakutan, apalagi sekarang gitu kan. Takut cenah harga pada naik, ya udah gimana lagi kan gitu, Pak.
Ya, dan harga-harga pada ditaikkeun kan gitu, toa sepika diturunkeun ayeuna kan naik tanaun harga toa diturunkeun gitu. Muncul berbagai macam al-khauf, rasa takut. Nah, ketika kita dirundung dia sebuah ketakutan, takut teu bisa lebaran, takut teu beli baju anu baru, takut teu beli sepatu anu weutuh, muncul kan berbagai macam ketakutan. Ketika dalam diri kita, aduh khawatir nih gimana nantinya gini, muncul nggak seperti itu? Muncul, salah nggak salah, tapi jangan sampai berkelanjutan, Pak. Ya. Itu kan manusiawi. Ketika orang mendengar minyak curah naik sakilona sakieu, gimana ini ya? Atau salah kita abaikan saja, Pak. Walaupun harga pada mahal, anu pokok kabeli kan gitu, Pak. Anu pokok apa? Enak murah tapi uang tidak punya. Harga pada mahal tapi uang ada, sok mending mana eta? Mending harga murah tapi duit tidak punya, atau harga mah tapi duit kita tersedia? Nah, eta itu kan cerdas Bapak. Itu gampil tam apa moal hese itu kan. Nu hese mah neanganna kan eta nu hasana mah gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari al-khauf, muncul berbagai macam kekhawatiran atau ketakutan ya. Ketika satu keluarga dia punya anak perempuan yang sudah beranjak dewasa, itu kan muncul kekhawatiran, kira-kira anakku punya jodoh enggak gitu kan. Anak kita telah tamat kuliahnya, beres, muncul lagi kekhawatiran punya kerja enggak ini anak saya gitu kan. Nah, itu merupakan sifat manusiawi, tapi ketakutan yang ketong dihum-hum ku urang tu bijak-bijak batur, lapor kepada siapa? Lapor kepada Allah. Allah kan Maha Kaya. Allah Maha Bijaksana, Maha mendengar pada rintihan kita semua, laporkan kepada Allah dan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, walju, dan kelaparan, Pak ya. Ini bukan ketaparan tapi kelaparan, Pak ya, kelaparan. Nah, lalu ulama menjelaskan begini, ulama mufasir, itu yang dimaksud alju di sini kelaparan adalah dengan cara apa? Saum di bulan Ramadan kan diuji oleh Allah. Maka kalimatnya juga kan khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah 183 merupakan penjabaran dari Al-Baqarah 155 dari kalimat alju-nya, lapar gitu, Pak ya. Jadi kalau yang pertama akan diuji dengan muncul berbagai macam ketakutan, yang kedua dengan kelaparan. Nah, kapan? Nah, kita besok atau mungkin lusa akan masuk tanggal 1 bulan Ramadan ya. Karena sekarang juga belum ada ketetapan, hanya ormas tertentu yang menetapkan bahwa nanti maghrib sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Pemerintah sudah belum? Belum, sudah. Kapan? Nanti ya akan sidang isbat dulu katanya, Pak ya. Nah, juga dari jamnya apa, kalau Muhammadiyah, mohon maaf ya saya sebutkan, Pak. Itu Muhammadiyah sudah jelas, jadi nanti akan tarawehan. Kalau Persatuan Islam belum, walaupun di kalender Cigan itu sudah tetapkan bahwa besok atau nanti maghrib tanggal 1 bulan Ramadan ya. Nah, itu di Ramadan kaitan dan bab saum, maka sebutnya apa? Walju, dengan rasa lapar. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga dengan maksud untuk merasakan bagaimana sakitnya orang yang kelaparan, bagaimana ripuhnya orang yang dahaga, sementara mereka belum jelas kapan aku dapat makanan. Tapi kalau kita kan bersiap-siap sahurnya itu disiapkan berbagai macam menu yang sangat bergizi. Nanti maksud dengan apa? Saya mengusulkan dengan sop buntut gitu kan. Nanti bukannya dengan karedok, itu enak gitu kan, Pak ya. Nah, nanti dengan apa? Senang ngopinya dengan seblak gitu kan, seblak kerupuk, seblak cengek, seblak ceker, seblak tulang, seblak makroni, seblak itu kok sedia macam-macam seblak, Pak ya. Nah, itu jadikan untuk buka. Nah, itu bagi mereka yang fakir miskin, mereka belum tahu kapan aku dapat makanan. Mereka kan nggak mempersiapkan untuk kelaparan, tidak pernah. Tapi orang yang beriman ketika makan saum kan berada persiapan dulu, Pak ya. Makan saumnya disediakan, juga nanti pada waktu maghrib akan makan bareng bersama keluarga. Itu pun termasuk wala nabluwanakum bisyai'im minal ju', kata Allah.
pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu kelaparan. Yang pertama takut, yang kedua lapar. Nanti Ramadan kita akan diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Naqsi minal amwal, mufassir sepakat bukan jadi miskin, bukan jadi fakir, tapi diuji dengan zakat, infak dan sedekah. Karena secara matematika ketika orang punya harta dan diwajibkan berzakat itu akan berkurang jumlahnya, Pak. Jadi kan ada zakat harta simpanan, zakat dagang, zakat tani, zakat ternak. Itu merupakan bagian-bagian dari wala nabluwanakum bisyai'in min naqsi minal amwal, diuji oleh Allah. Kamu sekarang sebagai seorang petani, kamu peternak, diuji siap berzakat enggak, kan gitu, Pak ya. Nah, lalu bagi mereka yang punya iman kepada Allah, maka tentu akan muncul keyakinan dan keimanan, karena aku merupakan seorang pedagang, akan wajib zakat sebagai zakat seorang pedagang. Aku peternak, zakat ternak. Aku petani, zakat pertanian. Aku punya harta simpanan, keluarkan zakatnya 2,5% per tahun. Itu untuk zakat harta simpanan. Tapi itu kan ada nisab dan haulnya, Pak, ya. Misalnya saya nabung, Pak ya, misalnya dah henteu boro-boro. Saya nabung sekarang di bank tertentu dari bulan Januari kemarin terhitung sampai bulan apa sekarang teh? April. Berarti baru berapa bulan? 3 bulan. Sudahkah kena zakat? Belum, baru 3 bulan. Tapi itu tabungan sudah mencapai 500 juta. Oh, keren kan kalau nya gitu juga pan henteu nya boro-boro, Pak ya. Itu lan oh mohon beunghar gitu mah tumunya gitu kan. Itu nah nanti udah mencapai 1 tahun, Pak, maka dikeluarkan zakatnya. Itu pun termasuk wa naqsi minal amwal, bakal berkurang kan. Nah, berapa jumlahnya? 2,5%. Lalu Nabi bersabda, jangan kau suka menyimpan harta karena habis akan dimakan oleh zakat nanti, Pak. Nabung 100 juta, ke 1 tahun keluarkan 2,5%. 1 tahun dia keluarkan 2,5%. Orang golangkan, orang manfaatkan pakai usaha, maka dia kena zakat dagang, bukan zakat harta simpanan. Itu harta yang kita simpan wajib dan itu berapa itu nilainya? Apabila telah mencapai nilainya itu 20 dinar atau 200 dirham, setara dengan kurang lebih 95 gram emas di kita gitu, Pak. Kalau kurang dari sana tidak ada kewajiban untuk zakat harta simpanan, Pak ya. Itu dinilai dengan emas. Nah, tapi kalau ibu membeli perhiasan emas berapapun gram sebelum dipakai, ya maka kalau kan zakatnya itu berapa kali per tahunnya? 1 kali seumur hidup. Berapa nisabnya? Tidak ada nisabnya. Anu pokoknya perhiasan emas ketika kita membeli sebelum dipakai zakatnya keluarkan 1 kali seumur hidup. Kalau harta simpanan itu setiap tahun dinilaikan dengan emas 95 gram. Ada orang mengatakan 85 gram, ya. Nah, itu termasuk pada kalimat wa naqsi minal amwal. Lalu Nabi memberikan peringatan kan kepada umatnya, jangan kamu memisahkan barang yang bersatu karena takut oleh zakat atau menyatukan barang yang terpisah karena takut oleh zakat. Itu kan sabda Nabi tidak akan kita bisa pahami. Saya akan ulangi. Rasul bersabda, kamu tidak boleh menyatukan barang yang terpisah atau memisahkan barang yang bersatu karena takut oleh zakat. Contoh begini, saya petani atau peternak kambing. Kalau kambing mencapai 40 ekor, berapa zakatnya? 1 kan? Sampai berapa itu jumlah kambingnya? 40 ekor sampai 120 ekor kambing, zakatnya 1. Saya punya kambing 40, zakatnya hiji, Pak. Ya. Bapak punya 60, berapa zakatnya? 1. Ibu punya kambing 120, berapa zakatnya? Tetap 1. Apa minimalnya 40, Pak ya? Maksimalnya berapa? 120.
120 zakatna hiji, 40 zakatna hiji, 60 zakatna hiji. Nah, Pak Haji Apip gaduh doma 60. Saya punya kambing sama 40 paling orang-orang hijikeun zakatna sepotong sewaan. Boleh enggak? Ya tidak boleh. Itu yang Nabi masukkan, jangan kamu menyatukan barang yang terpisah karena takut oleh zakat. Nabat dihijikeun ngara zakatna setengah sewang, so enggak bisa seperti itu gitu. Atau juga memisahkan barang yang mesti bersatu. Saya punya uang di bank ieu 50 juta, 100 juta, orang cokot orang pisah ke di bank yang sejenna, mati kena ku zakat, itu pun tidak boleh. Allah Maha mengetahui kan gitu, Pak ya. Dia tidak boleh menyatukan barang yang mesti terpisah atau memisahkan barang yang bersatu ketakut oleh zakat. Berarti orang yang tadi diujinya tidak lulus oleh Allah yang Maha Kuasa. Wala nabluwannakum bisyai'im wa naqsim minnal amwal. Yang ini Pak, kekurangan harta bukan menjadi miskin, bukan pailit, tapi diuji dengan zakat, infak atau sedekah. Orang juga mempertanyakan apa perbedaan zakat, infak dan sedekah. Ada orang yang mengatakan begini, itu kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunat. Ari infak naon? Bisa wajib, bisa sunat. Bukan begitu, Pak ya. Itu zakat, infak dan sedekah. Sedekah merupakan sentralnya. Sedekah merupakan sentralnya. Ada sedekah sunat dan sedekah wajib. Misalnya sekarang ada canceling yang lewat, kayak misalnya, Pak. Bapak ada uang di dia 20.000, mending karena canceling mending beli bubur kacang saya. Bubur kacang ada kacang isuk di sana aya. Geuskeun dosa enggak? Tidak ada sunat tetap, Pak. Sunat tetap. Itu termasuk sedekah sunat. Yang kedua, sedekah wajib, ada dua macam. Sedekah wajib ditentukan jumlah dan waktu, jumlahnya ditentukan, waktunya pun ditentukan, maka disebut zakat. Di zakat ialah sedekah wajib yang ditentukan jumlah dan waktu. Infak sama sedekah wajib, hanya jumlah dan waktunya tidak ditentukan gitu, Pak. Boleh nggak zakat fitrah sekarang kita? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Belum waktunya. Mungkin dina waktu zakat fitrah sakarung, boleh tidak? Oh, jangan harus tentukan jumlah dan waktunya. Di kalau infak itu sama dengan zakat, merupakan sedekah wajib. Perbedaannya kalau zakat jumlah dan waktunya sudah ditentukan, kalau infak jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Zakat diwajibkan untuk A, B, C, D. Orang yang punya penghasilan nggak termasuk ke sini, maka Anda berkewajiban untuk berinfak. Itu zakat bagi siapa? Satu, harta simpanan. Yang kedua, perhiasan, itu saya sampaikan. Yang ketiga, petani. Yang keempat, peternak. Yang kelima, pedagang. Yang keenamnya apa? Barang temuan, barang tambang. Luar dari sana kewajiban zakat tidak ada. Tidak ada. Saya seorang camat. Apa camat? Misalnya ya, calomatuh gitu kan. Calomatuh. Saya diminta menjualkan oleh masyarakat yang ada di Desa Lengkong dan Desa Ciganitri. Mereka kan banyak orang yang punya lahan di sana, Pak ya. Ya senapa Ustaz pangisakeun tanah habis nangka pengembang Podomoro sabaraha hektar ieu 1 hektar. Ieu nu habis 2 hektar, ieu nu habis 50 tumak. Sabaraha hargana urang raghatkeun sadayana nya cing teh. Sok kalamun laku dipasihan komisi 10.000 tina sameter ceuk anu ngajual teh gitu kan. Tertampung oleh saya, Pak ya. Di sana ada sekitar 100 hektar yang akan dijual ke pengembang Podomoro. Cek pengembang nanti sok kamu jadi bere ku saya, cek mereka teh 50.000 tina sameter. Wah, beungar pan, lamunan ku beungar teh lamunan teh itu kan. Itu kan. Nanti itu ya Pak ya. Tinu boga barang boga 10.000 sameter, dari yang beli barang berapa? 50.000 sameter, terjual 100 hektar. Coba hitung eta. Da kabur lieur atuh ka urang ge atuh. Memang meunang joriot pan keneh teh gitu kan. Nah, kalaulah itu terjadi, orang bertanya, wajibkah saya berzakat? Zakat naon?
Apaan pedagang? Bukan dagang tanah saya mah. Beda kalau saya tuh ngeborong tanah di Lembang. Beli tanah satrek 500.000 kirimkan kasih di karungan, sekarungnya 5.000-an kan. Nah itu wajib zakat apa? Zakat dagang, Pak. 500.000 satrek teh di karungan, jadi sekian ratus karungan dijual 5.000 sakarungna teh, Pak. Jadi 1,5 juta, Pak. Berapa zakatnya? 2,5% tina modal balanya tanah Lembang teh. Tadi bukan pedagang tanah, hanya sebagai camat itu kan calon mantu gitu kan. Calon mantu. Jadi saya dapat komisi syarat tina 100 hektar teh berarti 60.000 teh sabarahaeun teh pangetangkeun di buminya. Sabarahaeun teh pangetangkeun di Pak Ustaz. Lain? Acan. Duka cerita acan moal sih kan ada cair di mana hordeng gitu kan. Wah, mungkin ya malah terjadi ya. Nah, berapa persen kewajiban zakat? Tidak ada, Pak. Berinfak itu kewajibannya. Berinfak kewajibannya. Dokter kan hanya nyabat mariksa itu pasien yang datang ke dokter yang tadi, Pak, dari pukul 4 sampai pukul 21 malam itu diperkirakan ada 50 pasien. 50 ke 200 satu bersih itu. Pasangkeun kana ceri cabak resep 200.000. Ngesang teu. Tuh, apaan baheula keur kuliahna senam mahal. Jadi apapun alasannya untuk Bapak, Ibu dokter tidak wajib zakat, wajib berinfak. Tapi kan jualan obat. Nah, beda lagi itu. Berarti ini ibu zakat dagang tidak jualan apa? Jualan obat, pisahkan. Karena aku merupakan seorang dokter, profesi dokter, maka infaknya sekian persen. Ngan 2,5%. Atau isin ku patani sampai 10%, patani mah zakat nage. Hujan begitu lebatnya tengah malam, sin jebol balongna berangkat ke tengah balong, Pak, jam 12 peting. Berapa itu zakatnya? 10%, Pak, itu. Piraku ana salira anu calik dina kursi yang harapan korban hungkul gitu ya. Zakat infaknya sampai ke 2,5%, tingkatkeun atuh ku penak petani. Dan petani masa teu make cek sateu make modal tanah hektaran itu kan, Pak. Beli bibit kan gitu, Pak. Dia ada beberapa aturan, imam wajib zakat dan wajibnya infak. Nah, itu semua termasuk kepada wa naqsim minal amwal, akan berkurang harta kita diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada harta Pak kilonya ya diletilak bisi tiis habisnya. Kemudian yang keempat, wal angpus dan jiwa Pak. Di sini al angpus jiwa adalah anggota keluarganya ada yang wafat. Mungkin orang tuanya, mungkin mertuanya, mungkin kakek, nenek, paman, uak dan bibi. Diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Terasa kan kemarin ketika musim COVID-19 kan satu keluarga yang sampai wafat, Pak ya. Beriringan kan, dipukul ini yang wafat bapaknya, waktu sore yang wafat istrinya, kan ada di sini seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir wasamarot dan buah-buahan. Orang banyak yang menerjemahkan, menafsirkan kalimat wasamarot dengan buah-buahan, buah rambutan, buah mangga, bukan buah yang tadi kata mufasir. Ini kalimat asamarot ialah buah hati, anak yang kita cintai. Sampai Allah bertanya kepada malaikat Ijrail, udah kamu tarik cenah ruh seorang balita, ruh seorang anak, udah ya Rob. Apa yang dia katakan? Ternyata hambamu mengucapkan kalimat pujian kepada engkau, istirja kepada engkau, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu termasuk pada kalimat apa? Diuji dengan buah-buahan, bukan dengan mangga, rambutan, kadu, bukan yang itu. Bahkan buah hatinya. Tapi nggak semuanya kan, Pak ya. Jadi ada orang tua yang baru melahirkan anaknya sekian bulan, lalu dia pun meninggal dunia. Kata Allah kepada Ijrail apa yang dia katakan, ketika buah hatinya aku ambil, kata Allah. Maka dia merintahkan hambamu berucap kalimat pujian kepadamu,
dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang dia ucapkan. Nah, 5 macam ujian yang tadi, yang pertama takut, yang kedua lapar, yang ketiga kurang harta, yang keempat kurang jiwa, dan yang kelima buah-buahan atau buah hati diambil oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, ujung ayat ini Allah menjelaskan wa basyiris sabirin, kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ketika mengatasi 5 macam ini, apa yang dia ucapkan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan berbagai macam rasa takut, takut anakku begini, takut ini. Ya kita memohon kepada Allah. Setelah mohon kepada Allah, kemudian kita juga mencari jalan yang paling baik, tetap begini kondisinya. Udah, kita bersabar dan bertawakal kepada Allah. Disabar di sini bukan diam tanpa adanya aktivitas dari kita. Mereka sabar itu ialah kita sengaja mencari sesuatu yang paling baik. Maka kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menyikapi 5 macam ujian yang tadi. Ujian di sekolah mah ada batasannya, Pak ya. SD kan sekian tahun, nanti semester genap ganjil akan diuji, akan ada nilainya. Kalau ujian hidup selamanya itu, Pak. Mulai dari kita masuk usia balik sampai kita wafat, Pak ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu akan diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita bebas dari ujian Sang Pencipta. Ada orang yang diuji dengan harta yang melimpah, dengan kecerdasan. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kelemahan pola pikirnya. Nah, itu semua merupakan ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah. Di sini nggak dimunculkan ayat 156-nya kan? Alladzina qalu kan, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kita masuk kepada Al-Jumu'ah ayat 10-nya, Pak. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya, karena amat banyaknya. Jadi ini kalimat bighairi hisab menunjukkan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama sekarang, Allah akan memberikan pahala kepadanya, pahala ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Yang keduanya kapan? Nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan didirikan baginya yang bernama Baitul Hamdi, kata Nos itu. Istana yang nama istana Alhamdu, itu kan itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang yang ekonominya sangat mumpuni, dia mendirikan masjid karena Allah yang Maha Kuasa. Allah juga menjanjikan akan didirikan baginya istana dalam surga. Demikian pula orang yang bersabar ketika buah hati diambil oleh Allah, dia memuji kepada Allah, istirja kepada Allah, maka kata Allah kepada malaikat, dirikanlah baginya istana di sisiku nanti dalam surga. Apa namanya? Baitul Hamdi, namanya istana Alhamdu bagi orang yang punya sifat sabar dalam dirinya. Duh, itu senabeas teu boga pulsa geus beak tititan PLN disada heuh atuh usaha cenah sabar we bari diharudum di imah, itu bukan sabar anu kitu mah. Itu orang yang bersabar ketika uang tidak punya, titit disada PLN tereh beak pulsa apa ya, bukan diam sok keluar pantas supir adi kata Allah. Ikhtiarlah kamu kan gitu Pak ya. Tetap tidak berhasil, ya bertawakal kepada Allah. Jangankan manusia yang punya tugas dan kewajiban, burung saja kata Allah yang Maha Kuasa, Pak ya, itu burung berangkat dari sarangnya tadi pagi, Pak ya, berangkat Pak ke belah wetan, Pak ya. Kalau sekarang bukan berangkat ke mana, kan sudah habis kan tuh makanan burung. Kalau dulu tuh kan banyak. Itu kalau Bapak orsinil orang sini kan tuh Walungan Ciatel, Pak ya, ada Sukan Tengah itu. Ada pohon cangkring itu kan, daging cangkring itu banyak sarang burung. Itu ngabring tiap pagi kan ke balong kayak belekok. Apa belekok? Gak tahu belekok ya?
Itu belokok teh Pak anu panjang beuheungna warna teh bodas cicing di tengah sawah ngadagon lauk cok lauk gitu kan. Tah belokok banyak tuh di sini. Sekarang sudah tidak ada belokok, yang ada bapak dan ibu di sini. Tuh. Kata Allah, kami memberikan rezeki kepada orang yang beriman seperti burung. Maksudnya apa tuh? Berangkat dalam kondisi kentel. Apa kentel teh Pak? Kosong Pak ya, kosong. Dia berangkat gitu kan, bersama istrinya, bersama suaminya gitu kan, berangkat mencari makanan. Maka kata Rasulullah, siapa yang menanam padi kemudian tanamannya diambil dimakan oleh burung, maka ikhlaskan, itu merupakan sedekah Anda kepada burung yang tadi. Ikhlaskan itu kan. Mun berit kumaha? Wah, racun berit diikhlaskan ke berit. Lalu burung pun kembali ke sarangnya. Anak-anak sudah siap untuk menerima makanan dari orang tuanya. Nah, begitulah kata Allah. Kami beri rezeki pada orang yang beriman seperti itu. Silakan berikhtiar, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Nanti Allah berjanji akan memberikan dengan tanpa perhitungan. Kata Allah kan begitu, Pak ya. Apa persyaratannya? As-sabirun, orang-orang yang punya sifat sabar dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya Asy-Syura 43. Waliman sabar wa ghafar inna zalika liman lamin azmil umur, ya. Orang yang bersabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu sesungguhnya termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Di sini kan dua Pak, apa? Sabar dan memaafkan. Apakah ada orang yang sabar tapi tidak gemar memaafkan? Ada. Apakah ada orang yang suka memaafkan tapi tidak punya sabar? Ada. Kita gabungkan, kita miliki dua-duanya. Kita miliki dua-duanya. Nah, Ramadan merupakan bulan sabar disebutnya kan? Asyam, as-saum, as-sabru. Siam ialah sabar. Kita eureun ngarokok, eureun minum. Bukan tidak ada udud, aya udud mah hanya ini kan sabar pada saat ini menahan diri kan gitu Pak ya. Kemudian dari beresnya melaksanakan ibadah saum, itu orang-orang di kita senantiasa mengadakan saling memaafkan. Apakah dianjurkan enggak saling memaafkan ketika memasuki bulan Idul Fitri? Tidak disyariatkan. Apakah disyariatkan kita saling memaafkan ketika akan masuk bulan Ramadan? Juga tidak, Pak ya. Itu saling memaafkan kapanpun ya silakan, tidak mesti ketika akan masuk bulan Ramadan. Nah, di kita memang ada orang yang membuat postingan dikirimkan di grup, ya. Jadi mohon maaf karena kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Lagi-lagi dimunculkan nama bulan suci. Itu teh suci dari sisi apanya kan gitu Pak ya. Itu yang memberikan bulan suci hanya Allah dan Rasulnya. Allah menjelaskan itu satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, 4 bulan yang wajib kita hormati. Bulan apa saja? Nah, Nabi memberikan uraian, yaitu yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ramadan kan tidak masuk. Ramadan tidak masuk. Oh, sigana Nabi kaliwat cenah tah tinggal sukan Ramadan. Aduh kamu gitu mah. Mungkin gak Nabi terlewat itu Ramadan tidak dimasukkan? Madalah kita berlindung kepada Allah kalau Nabi punya sifat lupa yang tadi. Ataukah memang orang-orang di kita sangat cerdas sampai memberikan nama Ramadan bulan yang suci? Yaitu nggak tahu apa alasannya Pak ya. Hanya itu yang disucikan. Kalau kita hormati ada 4 bulan, 3 bulan berurutan kata Nabi teh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu terselingi dengan beberapa bulan muncul bulan Rajab. Haram apa? Disucikan apa? Di bulan itu tidak boleh kamu berperang, tidak boleh kamu membunuh, tidak boleh kamu menebang pohon di bulan-bulan itu. Bulan yang lainnya Ramadan Nabi pernah berperang, bulan Badar kan, perang Badar pada bulan Ramadan ya. Jadi saling memaafkan itu merupakan sifat orang yang punya sabar dan dirinya tidak mesti ketika menjelang Ramadan. Lalu Bapak dan Ibu kan pernah melihat layar kacanya beberapa
kelompok di kalangan umat Islam, ada yang datang ke pemakaman membawa pincuk, ya, itu pincuk sangu kan ku daun pisang dibungkus nate. Karena mereka pahamnya yang begitu. Karena Syaban merupakan bulan ruah. Apa ruah teh? Bulan arwah. Itu setiap bulan Syaban maka ruh akan turun ke muka bumi. Ngabring akan masuk ke jasad mereka masing-masing. Us kali masuk. Maka Syaban disebut bulan ruah. Nanti mereka akan balik lagi di penghujung bulan Syaban. Nah, sehingga orang yang merasa ada anggota yang telah wafat, mereka harus datang ke kuburannya, ngariung di sana membacakan mantra-mantra, itu kan, membacakan ajimat-ajimat. Ketika Islam datang ke negeri ini, maka diganti dengan surat-surat pendek yang mereka bacakan, gitu kan, disadur, Pak ya, gitu, Pak. Apakah benar seperti itu? Tidak ada dalilnya bahwa ruh akan kembali masuk ke dalam jasad yang telah mati, tidak ada. Sampai kiamat pun, oh enggak, nanti kalau kiamat terjadi baru ruh akan dimasukkan ke dalam jasad, mereka akan dibangkitkan semuanya dalam kondisi utuh kembali, Pak. Jadi kalau yang di ayat kolom yang pertama, perintah bersabar dan cukupkan bersabar. Kemudian di ayat yang berikutnya, poin yang kedua, ini merupakan macam-macam ujian bagi orang-orang yang sabar. Kemudian di poin yang ketiganya, balasan bagi orang yang sabar tanpa perhitungan. Kemudian yang keempatnya diberikan panduan sekarang, sabar stay dengan harus jadi orang yang suka memaafkan, ya. Nah, kemudian yang dua lagi ini Al-Baqarah dan Muhammad 31, ini tidak akan saya bahas karena penjelasannya hampir mirip seperti itu. Nah, adapun hadis-hadisnya ini cukup banyak, Pak, yang ini, Pak. Nah, maka ini hadis tidak akan saya bahas sekarang, insya Allah nanti saja di Jumat yang ketiga bulan ini saya akan lanjutkan tentang sabar untuk penjelasan dari hadis, kalau tadi dari Al-Quran. Nah, di bahasan yang saya sampaikan barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, tentu saya persilakan kepada Bapak Ibu dan yang punya pertanyaan. Ya, itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak ya. Mudah-mudahan dari bahasan yang baru saya sampaikan, Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat sabar yang sangat cukup di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan juga tidak lupa kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan ibadah saum Ramadan yang akan datang Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dan menjadikannya sebagai amalan makbulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.